Hentikan sejenak hitungan waktu dalam pikiran Anda. Lupakan tenggat waktu 5 tahun untuk sebuah jembatan, tenggat waktu 1 dekade untuk jalur kereta api. Di Tiongkok, waktu diukur dengan metrik yang berbeda. Di sana, 1 tahun bukanlah siklus musim. Itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk membangun kota pintar bagi 3 juta orang dari lumpur. 1 bulan bukanlah siklus bulan. Itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengebor terowongan sepanjang 1 kilometer di bawah pegunungan yang akan menghancurkan mesin lain. Ini bukan berlebihan. Ini adalah normalitas baru. Tiongkok tidak lagi membangun struktur. Mereka membangun organ. Organ dari baja, silikon, dan tekad yang kuat yang sedang dicangkokkan ke tubuh geopolitik planet ini mendefinisikan kembali arus perdagangan, energi, dan ide. Apa yang akan Anda saksikan bukanlah daftar proyek. Ini adalah anatomi ambisi. Sebuah perjalanan ke tempat-tempat di mana geografi telah dinyatakan usang, di mana gurun menjadi pelabuhan samudera, di mana pulau-pulau muncul di peta atas perintah, dan di mana gunung-gunung tertinggi di bumi ditembus oleh terowongan yang, dengan sendirinya, merupakan kota pintar di bawah bebatuan. Selamat datang di ruang pembedahan masa depan. Di sini, planet ini sedang dibentuk ulang sesuai citranya. Pelabuhan di Gurun Gobi. Di jantung Gurun Gobi yang gersang dan luas, tempat badai pasir membentuk bukit pasir yang menyerupai gelombang beku Lautan Kuning, muncul siluet yang menentang semua logika geografis dan komersial. 1.500 km dari garis pantai terdekat, jauh dari gemuruh ombak dan udara asin, derek gantry menjulang di cakrawala daratan dan langit yang tak terbatas. Lengan baja mereka, simbol ikonik pelabuhan di seluruh dunia, bergerak dengan presisi robotik di atas tumpukan kontainer aneka warna yang membentang sejauh mata memandang, membentuk jaringan sempurna di tengah antah berantah. Inilah pelabuhan kering Mega Lanzhou, yang juga secara resmi dikenal sebagai Pelabuhan Logistik Internasional Gansu, dan mewakili salah satu redefinisi paling radikal dari konsep pelabuhan dalam sejarah perdagangan global. Keberadaannya berasal dari visi geopolitik yang mengubah kerugian menjadi keuntungan strategis. Tiongkok, dengan wilayah baratnya yang secara historis terisolasi dan terbelakang, menghadapi dilema. Bagaimana mengintegrasikan pedalaman benua secara efisien dengan pelabuhan-pelabuhan yang ramai di pantai timur, dan dari sana dengan pasar global. Solusinya bukanlah menunggu perubahan geografis, tetapi menciptakan kembali logistik. Dengan demikian lahirlah konsep Route Laut Darat, inti operasional dari inisiatif Sabuk dan Jalan. Bayangkan perjalanan tradisional sebuah kontainer penuh komponen elektronik dari pabrik di Sichuan ke gudang di Stuttgart, Jerman. Rute laut konvensional melibatkan perjalanan truk ke pelabuhan Shanghai, pemuatan ke kapal kontainer, dan kemudian perjalanan laut selama 35 hingga 45 hari melalui Selat Malaka, Samudra Hindia, terusan Suez, Mediterania, dan akhirnya Eropa Utara. Belum lagi waktu tunggu di pelabuhan yang padat. Ini adalah proses yang lambat, bergantung pada volatilitas tarif angkutan maritim, pembajakan di rute tertentu, dan hambatan geopolitik seperti terusan Suez. Pelabuhan kering Lanzhou menawarkan alternatif yang tampak seperti fiksi ilmiah. Kontainer yang sama itu diangkut dengan kereta api, tetapi bukan sembarang kereta api. Ini adalah blok kereta barang ekspres internasional, konvoi 40 hingga 50 gerbong yang beroperasi seperti kapal baja di atas rel. Kapal ini berangkat dari pelabuhan pesisir Lianyungang di Laut Kuning dan berlayar ke pedalaman. Alih-alih berlayar di lautan, kapal ini melintasi jantung Asia, pulau buatan yang merupakan benteng udara dan angkatan laut. Dari gurun kontinental, pandangan kita sekarang harus beralih ke birunya Laut Cina Selatan yang strategis, perairan yang merupakan jalur perdagangan vital sekaligus bom waktu geopolitik. Di sini, di atol, gosong pasir, dan terumbu karang yang selama berabad-abad hanya menjadi titik-titik pada peta navigasi yang ditandai sebagai bahaya navigasi. Geografi baru telah muncul dalam dekade terakhir, bukan karena kehendak lempeng tektonik, tetapi karena desain dingin dan terhitung dari kekuatan negara. Pulau-pulau buatan yang dibangun oleh China di kepulauan seperti Kepulauan Spratly dan Paracel mungkin merupakan contoh paling berani dan kontroversial dari perancangan ulang geografis aktif. Mereka bukan sekadar pemecah gelombang atau platform. Mereka adalah wilayah kedaulatan de facto, benteng multifungsi
yang telah selamanya mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Memahami besarnya hal ini membutuhkan pendalaman proses rekayasa yang menyaingi karya-karya sipil terbesar dalam sejarah. Semuanya dimulai dengan pemilihan fitur bawah air, terumbu karang dangkal yang terendam, atau gosong pasir. Metode ini disebut reklamasi lahan, sebuah istilah yang terdengar pasif tetapi menggambarkan operasi agresi geomorfologis. Alat utamanya adalah kapal keruk hisap pemotong, sebuah keajaiban teknik kelautan. Kapal-kapal seperti Tian Kun Hao, yang memproklamirkan diri sebagai pembuat pulau terbesar di dunia, adalah pabrik terapung seukuran kapal induk. Di haluannya, kepala pemotong yang berputar, bertabur gigi karbida tungsten, mencabik karang dan batuan dari dasar laut pada kedalaman hingga 35 meter. Sistem pemompaan yang kuat menyedot campuran sedimen, air, dan puing-puing ini dan mendorongnya melalui pipa berdiameter besar yang dapat membentang hingga beberapa kilometer di atas ponton terapung. Tujuan aliran lumpur ini adalah permukaan terumbu karang. Di sini, operasi menjadi koreografi yang presisi. Untuk menahan material dan membentuk pulau masa depan, tanggul perimeter dibangun terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan menenggelamkan seson beton prestak yang sangat besar atau dengan menggunakan teknik pelimpahan hidrolik, di mana campuran pasir itu sendiri diendapkan di tepi dan air dibiarkan mengalir, membentuk lereng alami yang kemudian diperkuat dengan geotekstil dan batuan. Setelah area tersebut ditentukan, pemompaan berlanjut di dalamnya, mengisinya lapis demi lapis. Tetapi pasir basah dan gembur merupakan fondasi yang buruk. Untuk mengubah gundukan ini menjadi dasar yang mampu menopang berat landasan pacu jet tempur atau hanggar rudal, diperlukan proses pemadatan yang intensif. Pemadat getaran raksasa digunakan, mesin yang menggerakkan batang bergetar ke dalam tanah, menghilangkan air, dan memadatkan pasir hingga mencapai kekuatan yang sebanding dengan tanah alami yang padat. Prosesnya lambat dan metodis, dan dipantau dengan sensor kepadatan waktu nyata. Fase terakhir adalah penguatan. Seluruh permukaan pulau baru ditutupi dengan lapisan tebal beton bertulang. Ini bukan sekadar perkerasan sederhana. Ini adalah lempengan struktural yang dirancang untuk menahan korosi garam, terjangan topan, yang sering terjadi di daerah tersebut, dan berpotensi dampak perang. Jalur kereta api Sichuan-Xizang. Jika pulau buatan melambangkan penaklukan laut, perpanjangan jalur kereta api Sichuan-Tibet yang direncanakan hingga Kathmandu, Nepal, mewujudkan kisah epik penaklukan penghalang daratan besar terakhir, Himalaya. Projek ini, yang saat ini berada dalam tahap desain lanjutan dan studi kelayakan dengan pendanaan yang telah disepakati, bukan sekadar perpanjangan jalur yang sudah ada ke Lhasa. Ini adalah usaha teknis yang sangat sulit, sehingga mendorong teknik sipil hingga batas absolutnya, dan manuver geopolitik yang berupaya mendefinisikan kembali peta pengaruh di Asia Selatan. Jalur Sichuan-Tibet sendiri, yang pembangunannya terus berjalan meskipun menghadapi tantangan monumental, sudah dianggap sebagai jalur kereta api paling sulit dan mahal yang pernah dibangun. Jalur ini menghubungkan Chengdu, ibu kota Sichuan, dengan Lhasa di daerah otonomi Tibet, melintasi beberapa medan paling ekstrim di planet ini. Tetapi, perpanjangan ke Nepal membawa prestasi ini ke tingkat yang lebih tinggi. Rute yang direncanakan akan dimulai di Lhasa, menuruni selatan di sepanjang tepi Danau Yamdrok, dan kemudian menghadapi raksasa, pegunungan Himalaya yang memisahkan dataran tinggi Tibet dari anak benua India. Tujuan akhirnya adalah Kathmandu, ibu kota Nepal, sebuah negara yang terletak di antara raksasa dan yang ekonominya secara historis terkait dengan India. Tantangan teknisnya hampir seperti mitos, ketinggian, dan hipoksia. Kereta api harus melintasi jalur pegunungan yang melebihi ketinggian 5.000 meter. Pada ketinggian ini, tekanan atmosfer kira-kira setengah dari tekanan di permukaan laut, dan kandungan oksigennya 40% lebih rendah. Hal ini tidak hanya memengaruhi para pekerja, yang akan membutuhkan shift pendek, camp bertekanan, dan pasokan oksigen tambahan yang konstan, tetapi juga mesin-mesinnya.
mesin diesel kehilangan hingga 30% dayanya, dan motor listrik dapat terlalu panas karena udara tipis yang mengurangi pendinginan. Solusinya termasuk merancang gerbong dan lokomotif bertekanan, seperti yang ada di pesawat terbang, untuk kenyamanan penumpang, dan menggunakan teknologi turbocharging dan sistem pendingin khusus untuk peralatan. Aktivitas seismik ekstrim. Wilayah ini terletak di titik tumbukan antara lempeng tektonik India dan Eurasia, zona paling aktif secara seismik di dunia. Rute ini akan melintasi puluhan patahan geologis aktif. Hal ini membutuhkan desain seismik tingkat tinggi. Jembatan harus dibangun dengan isolator dasar, perangkat yang memungkinkan struktur bergerak secara terkontrol selama gempa bumi, sehingga meredam energi. Terowongan perlu dilapisi dengan segmen beton fleksibel yang diperkuat dengan serat baja untuk mencegah keruntuhan akibat deformasi tanah. Sistem pemantauan dengan sensor gerak GPS frekuensi tinggi akan memberitahu pihak berwenang tentang deformasi apapun secara real-time, memungkinkan lalu lintas dihentikan jika terjadi ancaman yang akan segera terjadi. Jalan Raya Fotonik. Antara jantung politik Beijing dan kota futuristik Xiong'an terbentang pita aspal, yang tampaknya telah menyerap esensi fiksi ilmiah. Koridor pintar Beijing-Xiong'an bukanlah jalan raya dalam pengertian tradisional. Ini adalah organisme cybernetik sepanjang 100 km, sistem sirkulasi sadar di mana kendaraan, jalan, dan awan komputasi membentuk satu entitas simbiosis. Di sini, jalan telah berhenti menjadi substrat pasif. Ia telah menjadi komputer terdistribusi antar muka fisik yang merasakan, berpikir, dan bereaksi. Transformasi dimulai di bawah permukaan jalan. Tertanam dalam beton pada interval reguler adalah sensor serat optik interferometri Brillouin. Ini bukan detektor berat sederhana, ini adalah saraf sistem. Mampu mendeteksi tekanan mikroskopis, getaran anomali, dan perubahan suhu pada struktur jalan. Sensor ini memberikan peringatan dini selama berminggu-minggu tentang potensi lubang atau kegagalan struktural. Secara bersamaan, jaringan padat berupa loop induktif dan sensor magnetometrik yang sangat sensitif memantau arus lalu lintas secara real-time, menangkap tidak hanya jumlah mobil, tetapi juga kecepatan, akselerasi, dan jarak antar mobil dengan akurasi tingkat sentimeter. Di atas jaringan sensor ini, komunikasi adalah jantung dari sistem tersebut. Jalan raya ini ditutupi oleh jaringan antena 5G Advanced dan RSU, yang ditempatkan setiap 500 meter. Antena-antena ini bukan hanya untuk penumpang menonton video. Antena-antena ini menciptakan jaringan komunikasi dengan latensi sangat rendah, kurang dari 5 milidetik, antara semua elemen. Disinilah kendaraan terhubung dan otonom berperan. Mobil-mobil yang dilengkapi untuk koridor ini, campuran kendaraan uji dan transportasi umum otonom, terus-menerus mengirimkan posisi, kecepatan, niat belok, dan status sistem mereka ke pusat kendali jalan raya dan kendaraan di sekitarnya. Ini adalah percakapan besar dan berkelanjutan. Otak yang mengatur tarian data ini adalah platform kecerdasan buatan yang dihosting di pusat data terdesentralisasi, komputasi tepi, di sepanjang jalan raya. AI ini tidak mengikuti program yang kaku. Ia belajar dan memprediksi. Dengan menganalisis arus lalu lintas secara real-time, data historis, informasi cuaca, dan bahkan acara terjadwal di kota asal dan tujuan, sistem ini dapat memprediksi kemacetan hingga 30 menit sebelumnya. Responsnya bukanlah pesan sederhana di papan pesan variabel. Ini adalah intervensi aktif dan terkoordinasi. Ia secara dinamis menyesuaikan batas kecepatan per lajur, menyarankan kecepatan lebih tinggi di lajur kosong dan kecepatan lebih rendah di lajur akses untuk mempermudah penggabungan lalu lintas. Ia mengontrol lampu lalu lintas di jalan masuk untuk mengatur penggabungan kendaraan, dan bahkan dapat secara otomatis membuka lajur berlawanan arah selama jam sibuk, semuanya tanpa campur tangan manusia. Jaringan listrik yang mengetahui di mana energi akan dibutuhkan. Sementara koridor pintar mengatur arus kendaraan, jaringan lain yang bahkan lebih luas, dan tak terlihat mengatur arus kehidupan modern. Listrik. Jaringan transmisi, tegangan ultra tinggi, UHV. Tiongkok adalah yang terbesar, terpanjang dan tercanggih di planet ini,
sebuah sistem saraf kontinental yang menghubungkan daerah-daerah yang kekurangan energi di barat dengan kota-kota besar yang rakus di timur. Tetapi, lompatan evolusionernya yang sebenarnya terletak bukan pada menara baja setinggi 120 meter atau kabelnya yang membawa jutaan volt. Itu terletak pada lapisan kecerdasan buatan yang mengubahnya menjadi jaringan yang tidak hanya mengangkut energi tetapi juga mengantisipasi, mengoptimalkan dan melindunginya. Tantangannya sangat besar. Tiongkok memiliki ladang angin dan surya yang sangat besar di Gurun Gobi, jauh dari pusat-pusat konsumsi. Energi terbarukan bersifat intermittent. Angin tidak selalu bertiup, matahari terbenam. Di sisi lain, kota-kota pesisir seperti Shanghai dan Shenzhen mengalami fluktuasi permintaan yang sangat besar antara siang dan malam dan dengan peristiwa puncak. Jaringan yang dirancang buruk akan runtuh akibat ketidakseimbangan ini. Jaringan UHF cerdas mengubahnya menjadi tarian yang dikelola oleh algoritma. Di Pusat Kendali Nasional, platform AI yang disebut Grid Brain menyerap data real-time dalam jumlah besar. Produksi yang direncanakan dan aktual dari setiap pembangkit listrik tenaga angin dan surya dengan perakiraan cuaca hyperlocal, permintaan real-time dari setiap gardu induk regional, status pengisian daya pembangkit listrik tenaga air yang bertindak sebagai baterai raksasa, suhu kabel transmisi, dan bahkan data makro seperti kalender industri atau acara olahraga besar. Dengan informasi ini, sistem menjalankan simulasi prediktif di berbagai skala waktu. Selama 15 menit berikutnya, sistem menyempurnakan produksi pembangkit listrik tenaga gas alam yang lebih fleksibel untuk mengimbangi variasi energi terbarukan. Selama beberapa jam berikutnya, sistem menjadwalkan pemompaan air ke waduk atas pembangkit listrik tenaga air ketika ada kelebihan energi angin, melepaskannya untuk menghasilkan daya selama jam-jam puncak. Keajaiban terjadi dalam hitungan milidetik. Jaringan listrik ini dipenuhi dengan perangkat FACTS, Flexible Alternating Current Transmission Systems, dan konverter sumber tegangan, VSC, di stasiun konverter UHV. Ketika sensor mendeteksi osilasi frekuensi yang merupakan indikator ketidakstabilan, perangkat ini dapat menyuntikkan atau menyerap daya reaktif hampir seketika, meredam osilasi sebelum menyebar dan menyebabkan pemadaman listrik berantai. Sistem metro yang seperti jam tangan Swiss yang didukung AI. Di bawah jalanan Shenzhen, sebuah metropolis yang bertransformasi dari desa nelayan menjadi pusat kekuatan teknologi dalam 40 tahun, terdapat bukan hanya kereta bawah tanah, tetapi juga sekumpulan kecerdasan yang terkoordinasi. Metro Shenzhen, dengan lebih dari 500 km jalur relnya, adalah jaringan paling otomatis di dunia dan laboratorium utama untuk mobilitas perkotaan cerdas. Di sini, ketepatan waktu 99,5% bukanlah tujuan. Itu adalah hasil sampingan dari sistem yang telah menghilangkan kesalahan manusia dari persamaan operasional. Tulang punggung sistem ini adalah kereta GO-A4, Grade of Automation 4, yang beroperasi sepenuhnya tanpa pengemudi. Tetapi otonomi mereka bukanlah isolasi, melainkan hyperkonektivitas. Setiap kereta adalah simpul data yang mengkomunikasikan posisi tepatnya, kecepatan, status pintu, diagnostik motor, dan tingkat hunian melalui sensor berat lantai dan analitik video anonim ke pusat kendali pusat dan kereta yang berdekatan. Ini memungkinkan frekuensi yang membuat sistem Eropah manapun malu. Selama jam sibuk, kereta beroperasi dengan interval 90 detik. Namun AI tidak hanya mempertahankan jadual yang kaku. Platform management yang didukung oleh data aliran penumpang historis dan waktu nyata dari pintu putar pintar dan ponsel anonim memprediksi di mana kemacetan akan terbentuk dalam 20 menit berikutnya. Sebagai respons, platform ini dapat menginstruksikan kereta tertentu untuk berhenti beberapa detik lebih singkat di stasiun yang tidak ramai dan beberapa detik lebih lama di stasiun yang ramai, atau bahkan mengerahkan kereta ekspres yang melewati stasiun untuk mengurangi kemacetan di hulu. Perawatan telah bergeser dari preventif ke prediktif. Sensor getaran ultrasonik pada bogi, kereta yang dipasang pada gandar, kamera pencitraan termal pada aerial, dan analisis suara bertenaga AI memantau keausan roda, keselarasan jalur, dan kesehatan komponen listrik. Tembok hijau digital yang agung. Di ujung spektrum teknologi yang berlawanan, tetapi sama-sama bergantung pada data, pertempuran epik sedang dilancarkan melawan musuh abadi, gurun.
Projek Tembok Hijau Agung, sebuah inisiatif monumental untuk menanam penghalang hutan sepanjang 4.500 km di tepi Gurun Gobi, telah berevolusi. Ini bukan lagi hanya tentang memobilisasi pasukan sukarelawan dengan sekop. Dalam fase saat ini adalah projek reboisasi paling maju secara teknologi dalam sejarah, sebuah latihan rekayasa geoteknik yang dibantu oleh Big Data dan Internet of Things. Kampanye dimulai dengan drone penyebar benih berkinerja tinggi. Pesawat-pesawat ini, yang dilengkapi dengan LiDAR dan pemindai multispektral, terbang di atas area target. Algoritma menganalisis medan untuk menentukan titik penanaman optimal dengan mempertimbangkan kemiringan, komposisi tanah, dan kelembapan sisa. Kemudian, drone melepaskan kapsul yang dapat terurai secara hayati ke dalam tanah. Setiap kapsul merupakan hasil rekayasa botani. Kapsul ini berisi benih yang telah berkecambah, hidrogel yang menyerap dan menahan air serta nutrisi, dan penolak herbivora. Kapsul-kapsul ini diluncurkan dengan kekuatan yang cukup untuk sedikit mengubur diri, melindunginya dari angin dan burung. Setelah berada di dalam tanah, pemantauan pun dilakukan. Jaringan sensor IoT tenaga surya seukuran kartu kredit ditempatkan di antara bibit-bibit tersebut. Sensor-sensor ini mengukur kelembapan tanah pada kedalaman yang berbeda, suhu, radiasi matahari, dan salinitas. Mereka mengirimkan data ini bersama dengan geolokasi tepatnya ke platform cloud melalui jaringan area luas, jarak jauh berdaya rendah, LP1. AI pusat menganalisis informasi ini. Jika suatu area menunjukkan tanda-tanda stres air, sistem dapat secara otomatis mengaktifkan irigasi tetes lokal dan efisien, atau mengirimkan peringatan untuk intervensi manual. Jika mendeteksi pola penyakit atau hama yang muncul di suatu area, sistem dapat memprediksi penyebarannya dan memprioritaskan perawatan. Matahari buatan yang telah memicu fusi nuklirnya di sebuah kompleks penelitian di kota Hefei, jauh dari hiruk-pikuk proyek-proyek konstruksi besar. Para ilmuwan Tiongkok telah menghabiskan puluhan tahun mencoba memanfaatkan kekuatan yang biasanya hanya ada di jantung bintang, fusi nuklir. Ini bukan fisi yang memecah atom berat dan menghasilkan limbah berbahaya, tetapi kebalikannya, menggabungkan atom hidrogen ringan untuk membentuk helium, melepaskan sejumlah besar energi bersih, tanpa emisi karbon dan sumber bahan bakar yang hampir tak terbatas. Deuterium diekstraksi dari air laut. Perangkat tempat pertempuran ini berlangsung disebut tokamak, ruang hampa berbentuk donat, di mana medan magnet yang sangat kuat mengurung plasma hidrogen pada suhu ratusan juta derajat Celcius, jauh lebih panas daripada inti matahari. Tiongkok mengoperasikan dua tokamak tercanggih di dunia, EAST, Experimental Advanced Superconducting Tokamak, dan HL2M yang lebih baru. Pencapaian mereka merupakan tonggak sejarah yang tenang namun monumental. EAST telah memecahkan rekor dunia untuk penahanan plasma, mempertahankan suhu 100 juta derajat selama lebih dari 1000 detik, hampir 17 menit. Waktu penahanan ini sangat penting. Ini adalah durasi di mana plasma panas dan stabil dapat menghasilkan lebih banyak energi daripada yang digunakan untuk memanaskannya. Sementara itu, HL2M dirancang untuk mencapai arus plasma hingga 3 mega ampere, mendekati kondisi yang diperlukan untuk penyalaan, titik ajaib yang belum tercapai, di mana reaksi fusi menjadi mandiri, terus-menerus melepaskan energi bersih. Persaingan ini bersifat global, dengan konsorsium ITER International di Prancis sebagai proyek unggulan. Tetapi, sementara ITER, upaya kerjasama yang sering terhambat oleh birokrasi dan penundaan, berupaya untuk menunjukkan kelayakan ilmiah skala besar pada tahun 2030-an, Tiongkok mengejar strategi paralel dan lebih gesit. Tembok serat optik bawah laut yang agung. Sementara kontrol rute maritim diperdebatkan di permukaan, perang senyap untuk kontrol informasi sedang berkecamuk di kedalaman samudra. Lebih dari 95% lalu lintas data internasional, mulai dari transaksi keuangan hingga komunikasi militer dan konten internet, mengalir melalui jaringan kabel serat optik bawah laut. Secara historis, jaringan ini didominasi oleh konsorsium barat seperti Subcom, Amerika Serikat, dan ASN, Prancis. China mengganggu monopoli ini dengan strategi kedaulatan digital yang terwujud di dasar laut. Proyek unggulan seperti kabel Peace, Pakistan and East Africa Connecting Europe,
adalah ujung tombaknya. Kabel ini yang diproduksi, dibiayai, dan dimiliki terutama oleh China, secara langsung menghubungkan Pakistan ke Prancis, melewati tanduk Afrika, menawarkan rute alternatif bagi mereka yang melewati hambatan tradisional, terusan Suez, dan simpul-simpul Eropa yang dikendalikan Barat. Tetapi ini lebih dari sekadar kabel. Ini adalah deklarasi kemerdekaan teknologi. Kabel-kabel tersebut diproduksi oleh perusahaan seperti HMN Tech, sebelumnya Huawei Marine, yang mengendalikan seluruh rantai, mulai dari produksi serat optik latensi rendah dan berkapasitas tinggi serta pengulang optik yang memperkuat sinyal setiap 100 km, hingga kapal pemasang kabel khusus yang melakukan instalasi. Rekayasa proses pemasangan merupakan prestasi presisi di lingkungan yang paling ekstrim. Sebuah kapal pemasang kabel yang dimuat dengan ribuan kilometer kabel yang digulung dalam tangki raksasa, mengikuti rute yang dipetakan hingga milimeter untuk menghindari ngarai bawah laut, gunung bawah laut, dan area aktivitas seismik. Kabel dengan ketebalan sekitar selang taman, tetapi dengan struktur internal yang kompleks dari baja, tembaga, serat Kevlar, dan serat optik berharga di intinya, perlahan-lahan dilepaskan dari buritan kapal, turun ke kedalaman hingga 8.000 meter. Pangkalan penelitian di sisi gelap. Bulan-bulan bukan lagi sekadar tujuan, ia adalah pos terdepan. Program Chang'e Tiongkok, yang dinamai menurut Dewi Bulan, telah berevolusi dari serangkaian misi eksplorasi menjadi rencana terstruktur untuk pendudukan permanen. Tujuan puncaknya, bekerja sama dengan Rusia dan mitra lainnya, adalah Stasiun Penelitian Bulan International (ILRS), sebuah pangkalan yang dirancang untuk beroperasi secara otonom di kutub selatan bulan, wilayah senja abadi, dan kawah es air. Tantangannya berada pada dimensi lain. Pertama, energi. Tanpa atmosfer dan malam bulan yang berlangsung selama 14 hari bumi, panel surya konvensional tidak berguna untuk jangka waktu yang lama. Solusi yang diusulkan adalah reaktor fisi nuklir mini, yang mampu menghasilkan puluhan kilowatt secara terus-menerus, dikombinasikan dengan panel surya yang ditempatkan di puncak sinar matahari abadi di dekatnya. Kedua, pendukung kehidupan, mendaur ulang udara dan air sepenuhnya dalam lingkungan tertutup, dan memproduksi makanan di rumah kaca bertekanan yang diterangi dengan LED, menggunakan regolit bulan, debu permukaan, sebagai substrat yang diperkaya. Ketiga, konstruksi. Mengangkut material dari bumi sangat mahal. Kuncinya adalah pemanfaatan sumber daya di tempat, In Situ Resource Utilization (ISRU). Rencana ini melibatkan penggunaan printer 3D robotik skala besar yang memanfaatkan regolit bulan yang dipanaskan oleh sinar matahari terkonsentrasi atau gelombang mikro untuk mencetak habitat, landasan pendaratan, dan jalan lapis demi lapis, menciptakan struktur yang melindungi dari radiasi kosmik dan mikrometeorit. Koridor Antar Samudra Nicaragua, partisipasi Tiongkok. Di darat, rekayasa mega dengan Cap Tiongkok bertujuan untuk mendefinisikan kembali geografi komersial dalam skala yang akan membuat terusan Panama tampak kecil. Proyek Koridor Antar Samudra Nicaragua yang dihidupkan kembali dan didukung oleh modal dan perusahaan Tiongkok adalah ide abad ke-19 yang dapat diwujudkan di abad ke-21 dengan semua implikasi dan risiko kolosalnya. Rencananya sederhana di atas kertas, menggali kanal sepanjang 278 km, 3 kali panjang terusan Panama, dan lebar hingga 500 meter, melintasi Nicaragua dari Pasifik ke Karibia, yang mampu menampung kapal tanker super dan kapal kontainer terbesar di dunia, kelas ULCS, yang terlalu besar untuk terusan Panama, bahkan setelah perluasannya. Besarnya tantangan ini sangat mencengangkan. Rute yang diusulkan akan melintasi Danau Xochipolca atau Danau Nicaragua yang luas, danau terbesar di Amerika Tengah, yang membutuhkan pengerukan besar-besaran dan pengendalian salinisasi untuk mencegah kerusakan ekosistem air tawar. Rute ini akan melewati hutan hujan, lahan basah, dan zona seismik. Penggalian akan memindahkan lebih dari 5 miliar meter kubik tanah dan batuan, volume yang puluhan kali lebih besar daripada tambang terbuka terbesar di dunia. Bendungan raksasa akan dibutuhkan untuk mengatasi perubahan ketinggian bersamaan dengan pembangunan kota-kota pelabuhan baru di kedua sisi danau.
Para kritikus menunjuk pada bencana ekologis dan sosial yang sangat besar, penggusuran komunitas adat, penghancuran habitat unik, kontaminasi cadangan air tawar utama negara, dan utang yang tak terbayar bagi Nicaragua. Namun bagi Tiongkok, insentif strategisnya sangat besar. Mengendalikan, melalui konsesi jangka panjang, rute antar samudra alternatif selain Panama akan mendiversifikasi kerentanan logistiknya. Hal itu akan memberinya pengaruh besar di wilayah sekitar Amerika dan kendali langsung atas jalur perdagangan global yang vital, memungkinkannya untuk menentukan tarif dan prioritas. Bank Gen Bumi. Sementara beberapa proyek menatap bintang-bintang, proyek lain di Shenzhen menyelidiki kode kehidupan itu sendiri. Bank Gen National China, CNGB, bukanlah bangunan yang mencolok, melainkan bunker teknologi canggih. Ini adalah bahtera Nuh abad ke-21, tetapi alih-alih pasangan hewan, ia menyimpan sekuens DNA. Misinya monumental, untuk mengurutkan, menyimpan, dan mempelajari genom semua bentuk kehidupan di bumi, dari bakteri dan tumbuhan hingga hewan dan manusia, menciptakan arsip biologis definitif untuk generasi mendatang. Skala operasinya bersifat industri. Bank-bank pengurut canggih, banyak yang dirancang dan diproduksi di China, bekerja siang dan malam, menguraikan miliaran pasangan basa DNA setiap hari. Data mentah, sebuah kaskade yang diukur dalam exabyte, diproses oleh superkomputer yang menyusun genom dan menganalisisnya untuk mencari pola. Tetapi harta karun sebenarnya terletak pada penyimpanan biologis. Sampel jaringan, biji, sel, dan mikroorganisme diawetkan dalam ruang kriogenik pada suhu minus 196 derajat Celcius dalam nitrogen cair yang secara efektif menghentikan waktu biologis. Proyek ini memiliki 3 pilar. Untuk keanekaragaman hayati, ini adalah jaminan terhadap kepunahan. Jika suatu spesies menghilang di alam liar, kode genetik dan sampel hidupnya akan tetap ada, berpotensi memungkinkan pemulihannya atau studi tentang sifat uniknya untuk pengobatan atau pertanian. Untuk pengobatan, ini adalah fondasi pengobatan presisi. Dengan mengurutkan genom jutaan sukarelawan Tiongkok beserta riwayat medis mereka, AI dapat mengidentifikasi penanda genetik untuk penyakit, predisposisi, dan respons terhadap pengobatan, mempersonalisasi pengobatan di masa depan. Inilah triptik ambisi Tiongkok. Pertama, sebuah badan geografis baru yang dibentuk dari gurun, laut, dan pegunungan. Kemudian, sistem saraf digital yang menghidupkannya, membuat infrastruktur tersebut merasakan, berpikir, dan bereaksi. Akhirnya, mercusuar masa depan ini, proyek-proyek yang berupaya menguasai kekuatan fundamental alam semesta, energi bintang, aliran informasi, dominasi ruang angkasa, dan kode kehidupan, tidak dibangun untuk menyelesaikan masalah saat ini, tetapi untuk memegang kunci masa depan. Tiongkok tidak bersaing dalam permainan saat ini. Ini adalah proses membangun papan permainan, menetapkan aturan, dan mempersiapkan bidak-bidak untuk permainan yang akan menentukan abad berikutnya. Apa yang kita saksikan bukanlah kebangkitan sebuah bangsa, melainkan pembangunan panggung yang sistematis dan menyeluruh di seluruh benua, tempat babak selanjutnya dalam sejarah umat manusia akan terungkap. Masa depan sudah memiliki cetak biru dan cetak biru itu tertulis dalam bahasa Mandarin.